Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi akidah akhlak pada bab syirik dan asmaul husna. Yang pertama ialah syirik. Pengertian syirik. Secara bahasa, syirik berasal dari kata asyirku yang berarti kemusyrikan atau persekutuan. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 48. Yang selanjutnya adalah macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirik akbar atau syirik besar, dan yang kedua syirik asghar atau syirik kecil. Contoh daripada syirik akbar adalah yang pertama, menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk contoh syirik asghar, seperti contohnya, jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Nah, pernyataan yang seperti itu mengisyaratkan seakan-akan ada pengakuan bahwa ada sesuatu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bahaya perbuatan syirik. Amalan soleh yang dikerjakan akan lenyap dan terbuang dengan sia-sia. Selain itu, orang yang menyekutukan Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana sih cara kita agar terhindar dari perbuatan syirik? Yang pertama ialah selalu menegakkan sholat. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, tiga cara itu adalah agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Nah, untuk materi kita yang kedua atau yang selanjutnya adalah Asmaul Husna. Kira-kira apa sih pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan merupakan sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berjumlah 99, seperti yang tersebut dalam hadis. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man hafadoha dakhalal jannati wa inna allaha yuhibbul witra. Artinya, sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga, dan sesungguhnya Allah itu ganjil, tidak genap, menyukai akan yang ganjil. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim, yang artinya Maha Mulia. Yang kedua, Al-Mu'min, yang artinya Maha Memberi keamanan. Yang ketiga, Al-Wakil, yang artinya Maha Mewakili. Yang keempat, Al-Matin, yang artinya Maha Kokoh. Yang kelima, Al-Jami, yang artinya Maha mengumpulkan. Yang keenam, Al-Adlu, artinya yang Maha Adil. Yang ketujuh, An-Nafi, artinya yang Maha memberi manfaat. Yang kedelapan, Al-Basit, artinya yang Maha melapangkan.
Yang kesembilan, Al-Hafidh, artinya yang maha memelihara. Dan yang kesepuluh, Al-Akhir, artinya yang maha akhir. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi kita hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab akhlak terpuji dan bab menghindari akhlak tercela. Yang pertama, suudzon. Pengertian, ada dua istilah yang sering kita dengar, yaitu suudzon dan husnudzon. Dan sering sendiri juga diartikan ragu karena mengandung unsur keraguan-raguan. Ketidakpastian bisa benar bisa salah. Prasangka itu bisa benar bisa salah. Berprasangka baik disebut husnudzon, sedangkan berprasangka jelek disebut suudzon. Bentuk-bentuk husnudzon. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib dan akan sangat mendukung proses pemantapan jiwa kelahiran dan keimanan manusia. Bahkan akan melahirkan sikap tawadhu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnudzon kepada sesama manusia. Kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek kepada orang lain sebelum semuanya jelas. Apalagi dasarnya hanya omongan atau isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang suka memfitnah, mengadu domba dan menggunjing. Berburuk sangka kepada orang lain akan mendatangkan fitnah dan kekejaman. Yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon terhadap diri sendiri bisa berarti bahwa kita harus mempunyai penilaian baik terhadap diri kita. Jika kita sadar bahwa kita memang belum baik, maka kita berprasangka baik. Baik diri kita bisa memperbaiki sikap kita. Husnudzon terhadap diri sendiri juga bisa berwujud sikap percaya diri. Kita percaya bahwa bisa menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang dapat meraih cita-cita. Yang kedua, rojak. Pengertian rojak secara bahasa, rojak berasal dari kata roja'a yarju'u roja'an, adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi, menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ihsan dan kebaikan dunia akhirat. Roja adalah sikap mengharap ridho, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta yakni hal itu dapat diraih. Ciri-ciri sifat roja. Yang pertama, optimis. Optimis, kemungkinan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih tenang. Rasa optimis dapat menghilangkan penderitaan batin seseorang dan harapannya dapat timbul kembali. Tidak ada faktor yang mampu mengurangi beban permasalahan dalam kehidupan ini, sebagaimana daya dan kekuatan yang terkandung dalam rasa optimis. Ciri-ciri yang kedua, dinamis. Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, taubat. Pengertian taubat adalah merupakan pengertian taubat adalah berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Kemudian bab selanjutnya, menghindari akhlak tercela. Yang pertama yang harus kita hindari akhlak tercela, yang pertama licik. Pengertian licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri
maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licik. Ciri-ciri orang licik yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Kemudian yang harus kita hindari akhlak tercela. Yang kedua, tamak dan serakah. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak, yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun ditempuh. Serakah adalah salah satu dari penyakit hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan atau tidak. Sifat yang harus dihindari akhlak tercela yang ketiga yaitu zalim atau aniaya. Menurut bahasa kata aniaya sama dengan kata zalim yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat. Tidak akan berupaya aniaya sebab ia sadar bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya. Contoh perilaku zalim atau aniaya. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Misalnya sering melakukan perbuatan dosa berzina, minum minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Contoh yang kedua, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Yang ketiga, zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yang harus dihindari yaitu diskriminasi. Pengertian diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomis, atau sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Bentuk dan contoh perilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan bermasyarakat. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Selain itu, masih ada orang yang melihat bahwa kedudukan atau pangkat yang baik adalah strata yang paling mulia di masyarakat. Karena itu tidak jarang ada orang yang gila dengan jabatan. Masih ada yang memandang bahwa kelompoknya lah yang paling hebat sementara kelompok lain itu rendah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Akil Azizi akan menjelaskan tentang ayo kita jenguk saudara kita yang sakit. Menjenguk orang sakit bagian dari adab Islam yang mulia dan sangat dianjurkan. Islam adalah rahmat. Rahmat Islam ini mencakup semua sisi kehidupan, di antaranya rahmat Islam sebagai orang-orang lemah dan sakit. Karena orang sakit sedang merasakan penderitaan dan menahan rasa sakit, yang menyerangnya. Oleh sebab itu ia lebih membutuhkan perhatian,
dan bantuan dari sesama, serta hiburan dan motivasi untuk menguatkan batinnya, karena itulah Islam memberikan perhatian besar terhadap akhlak mulia ini. Yang selanjutnya adalah adab menengok orang sakit. Yang pertama, menengok orang sakit hukumnya sunnah, dengan maksud menghibur kesedihan yang bersangkutan, karena kegembiraan orang sakit dapat meringankan sakitnya. Berikut ini etika bagi kita yang akan menengok orang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Yang pertama yaitu memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut, dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit, karena salam pada hakikatnya adalah doa. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita, misalnya bagaimana keadaan sakitnya, sudah banyak kemajuan, atau apa yang masih dikeluhkan sampai sekarang. Yang selanjutnya yakni memberi bimbingan keagamaan atau nasihat kepada si penderita, antara lain yaitu sakit adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus kita terima dengan ridho, ikhlas, serta dihadapi dengan sabar dan tabah, insya Allah akan sembuh. Lalu selain berobat kepada dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setiap minum obat, dan jangan lupa membaca doa dan basmalah. Yang selanjutnya yaitu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, kerjakan menurut kemampuan yang ada. Kalau semisal kita nggak bisa berdiri, kita sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, kita sambil berbaring. Yang selanjutnya yaitu perbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jangan jengkel, jangan kesal, jangan buruk sangka kepada Allah. Usahakan senantiasa takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dan sangat baik jika banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu hikmah orang sakit. Tidak ada yang menginginkan musibah sakit, sebab jika sakit segala aktivitas hidup manusia akan terganggu. Namun apabila menghendaki manusia untuk sakit, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Adapun hikmah dari orang sakit antara lain, yang pertama yaitu memupuk jiwa sabar dan tawakal, menguatkan atau memperkokoh iman seorang, merasakan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa orang yang sakit, seperti pada hadisnya, yang berarti tidaklah seorang muslim itu tertimpa sakit atau selainnya, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Yang ketiga yaitu menghadapi orang yang akan meninggal. Apabila kita berada di samping orang sakit yang akan meninggal, hendaklah melakukan hal-hal berikut: menyebutkan kebaikan Allah, mendoakan dan meminta ampun. Yang kedua yaitu menghadapkan orang tersebut ke arah kiblat. Yang ketiga, membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan dengan lembut dan jelas, dan tidak terlalu sering dan terlalu cepat agar tidak membingungkan. Yang keempat yaitu hal-hal yang dilakukan setelah orang meninggal. Yang pertama, memejamkan matanya bila masih terbuka. Yang kedua, mengikat dagu kepala ke kain yang tidak ternganga. Yang selanjutnya, meletakkan sesuatu di atas perutnya agar perutnya tidak mengembung. Yang selanjutnya, meninggikan tempat jenazah dan mengarahkan ke kiblat. Yang selanjutnya yaitu menggagalkan pakaiannya yang berjahit atau menutup seluruh badannya. Lalu seluruh badannya hendaknya ditutup dengan kain agar tidak terbuka auratnya. Lalu meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada. Yang selanjutnya, memperbolehkan mencium mayat bagi keluarga atau sahabatnya yang berduka cita. Yang selanjutnya, memberitahu keluarga, kerabat, dan teman-teman tentang kematiannya. Yang selanjutnya yaitu hendaknya tidak mencela orang yang sudah mati, membayar wasiat dan hutang-hutangnya jika dia berhutang. Yang terakhir yaitu menetapkan ahli waris yang akan menanggung hutang-hutangnya jika si almarhum tidak meninggalkan harta yang cukup. Para Rasul ulul azmi adalah manusia biasa yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang diberi Allah menyampaikan pesan-pesannya. Pemilihan seorang Rasul
merupakan ketentuan Allah yang siapapun tidak dapat mempengaruhinya. Di antara Rasul-Rasul Allah ada 5 orang yang teristimewa dan diberi gelar ulul azmi, yang artinya orang yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang tinggi. Adapun termasuk Rasul ulul azmi adalah yang pertama yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ketabahan dan kesabarannya yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul, khususnya ulul azmi, sangat jauh berbeda dengan kita. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ketabahan dan kesabaran para nabi dan rasul tersebut dipengaruhi oleh kekuatan keimanan mereka. Mereka meyakini bahwa apapun bentuk ujian yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayangnya. Yang saya sebutkan tadi, setiap nabi mempunyai kisah yang patut dijadikan contoh. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim. Berbagai kisah keteladanan Nabi Ibrahim dapat ditemukan ketika ia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, Nabi Ibrahim menggunakan bahasa yang sopan ketika mengajak umatnya meninggalkan berhala dan meminta mereka untuk menyembah Allah SWT. Yang kedua, dia taat kepada perintahnya untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail, yang akhirnya digantikan oleh seekor domba dari surga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mampu bertahan di tengah api yang bahkan terasa dingin saat dibakar oleh rasa Namrud. Yang selanjutnya yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh berhasil sabar ketika dimarahi banyak orang saat membangun bahtera besar. Akhirnya ia diselamatkan dengan sekoci buatannya, sedangkan para pencelanya dimusnahkan oleh banjir besar yang melanda bumi pada saat itu. Yang ketiga yaitu Nabi Musa. Nabi Musa tumbuh cerdas dan rajin berdakwah, selalu ada keajaiban yang menyertainya saat berhadapan dengan para penyirisannya. Akhirnya Musa berhasil menyeberangi Laut Merah sementara tentara Firaun binasa. Yang keempat yaitu Nabi Isa. Kelahirannya membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lahir dari Maria yang masih suci, Nabi Isa dibesarkan dengan berbagai mukjizat hingga diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun dari Bani Israel. Yang terakhir yaitu kisah teladan Nabi Muhammad SAW adalah ketika bertemu dengan seorang nenek yang membencinya. Sang nenek yang terbebani dengan beban berat tetap membantunya sampai ke tujuannya. Meski di sepanjang jalan ia terus mengingatkannya untuk menjauhi seorang pemuda bernama Muhammad yang adalah dirinya sendiri. Sampainya di tempat tujuan, sang nenek menanyakan namanya. Setelah mengetahui bahwa namanya Muhammad adalah Muhammad, sang nenek lalu masuk Islam. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan adab menjamu orang sakit dan kisah teladan Rasul ulul azmi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.